lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, sesuai tadi di intro ya, mungkin teman-teman sudah simak dan di sini saya akan bahas Samsung Galaxy A52s 5G. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Di sini saya menggunakan yang varian 8128 dan di sini untuk warnanya itu yang mint teman-teman ya. Nah, ini nih. Keren. Dan di sini saya sudah pasang skin juga dan di sini juga sudah saya pasang protektor teman-teman ya. Jadi saya sudah pakai si HP Samsung ini sekitar kurang lebih 1 bulanan. Sekaligus saya pelajari sedikit-sedikit lah ya terkait sistem operasi yang ada di Samsung, terutama One UI. Nah, kali ini dia sudah update ke One UI 4.1 dan sudah di Android 12. Nah, makanya di sini teman-teman yang pakai Samsung atau ya pakai Galaxy A52s 5G jangan lupa nih subscribe teman-teman. Nanti kedepannya juga saya akan coba bahas terkait HP ini, isinya juga dan berbagai macam update seputar dari HP Samsung terkait One UI 4.1. Nah, saya juga pernah buat di komunitas sebuah voting dan ternyata di sini untuk Samsung A52s itu sekitar 17% teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ingin sekali saya bahas Poco F4 Pro. Nah, di sini untuk Poco F4 Pro saya mungkin cancel dulu teman-teman, tunda dulu ya. Karena untuk Poco kemungkinan hampir sama, ada perwakilannya di X3 NFC, X3 Pro dan juga di Poco F3 seperti itu ya. Mungkin untuk Poco F4 Pro ini ya memang baru didesain, kemudian di kamera seperti itu teman-teman ya. Tapi nanti juga saya akan bahas kok, tenang aja terkait Poco F4 Pro ini teman-teman. Nah, di sini biar tidak jenuh ya kita bahas Poco series tuh ya. Selalu saya bahas Poco series ataupun enggak Redmi. Kali ini kita akan bahas Samsung ya, ataupun brand dari Samsung Galaxy A52s ini. Oke. Nah, di sini saya sudah pakai sekitar kurang lebih 1 bulanan tadi ya, sudah saya jelaskan, dan saya menemukan hal yang menarik di sini memang. Seperti yang sudah teman-teman tahu juga atau sudah lihat review-review YouTuber lain ya. Memang kalau Samsung Galaxy A52s ini terkenal stabilnya, mau dari performa, dari suhu ya, itu. Ya, kalau buat gaming bisa sih, cuman di harga HP-nya yang ya seharga ini itu ada yang lebih baik dan ini bukan yang terbaik di harganya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini juga saya sudah pasang teman-teman untuk protektor layar ya. Di sini saya menggunakan keramik matte. Cuman kualitasnya kurang bagus. Di sini juga ada baret-baret tuh ya. Saya juga pernah jatuh juga sih HP-nya ini. Untungnya pakai pelindung layar ini jadi ya agak terlindungi lah gitu kan. Cuman nggak kelihatan sih kalau sekilas, tapi kalau kepantulan cahaya seperti ini dia kelihatan tuh gores-goresnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi kalau kita nyalakan dia nggak kelihatan ya. Nah, di sini saya juga sudah menggunakan tema nih ya, karena banyak banget tema-tema yang menarik di sini untuk di Samsung A52s 5G ini. Cuman beberapa tema-tema yang keren itu ya harus beli ya, karena berbayar ternyata teman-teman. Beda hanya seperti di Poco ya. Kalau di Poco itu temanya wow, banyak banget. Itu mau yang kayak gimana juga ada teman-teman. Nah, di sini kita akan coba bahas mulai dari performa yang saya coba tes ya. Seperti itu. Mungkin di sini saya akan coba perlihatkan dulu performanya itu bagaimana sih ya Samsung A52s 5G ini, terutama dengan menggunakan dapur pacu Snapdragon 778-nya. Nah, yang terkenal stabilnya itu teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa aplikasi penguji, salah satunya ada AnTuTu Benchmark. Nah, kita akan coba lihat dulu di sini berapa sih skor AnTuTu Benchmark terbaru saat ini untuk Samsung Galaxy A52s ini. Ya, kita langsung saja coba lihat di sini, masuk ke aplikasinya, dan di sini saya sudah coba tes dan skornya dia mendapatkan 499.785. Ini berapa ratus lagi udah tembus ke 500.000 teman-teman ya untuk AnTuTu skornya. Ini Snapdragon 778, hampir mendekati prosesor series 800-nya punya Poco ya. Dia itu juga sama di 500 ribuan teman-teman untuk di AnTuTu 9.2.5 ini ya. Seperti itu, kita coba lihat lebih detail lagi di sini ya. Nah, kita coba lihat di bagian CPU dan juga GPU-nya. Dia memang benar-benar seimbang teman-teman. CPU dan GPU sama-sama skornya ya hampir 150 ribuan ternyata.
Nah, memang ya ini dia terkenal stabilnya. Kalau misalkan teman-teman coba lihat suhu, saya melakukan uji tes sekali Antutu benchmark, lihat dia suhunya turun dia 32,1 derajat, teman-teman. Ini adem banget ya uji tes Antutu benchmark di Galaxy A52s ini, mantap teman-teman. Dan seperti inilah ya untuk skor dari Antutunya. Kemudian di sini kita coba lihat teman-teman ya di aplikasi selanjutnya, di aplikasi Geekbench 5. Cuman di sini saya sudah tes ya. Di sini kita akan coba lihat screenshotnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, saya sudah tes benchmark ya atau Geekbench 5. Di sini kita mendapatkan single core di 694 dan multi core di 2359. Dan ini saya lihat tingginya atau skornya ini lebih tinggi daripada Poco X3 NFC, Redmi Note 10 Pro ya, di atasnya. Sedikit lagi ini menyentuh atau mendekati skor yang punyanya si Poco X3 Pro ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita coba lihat di sini untuk OpenCL-nya. Nah, OpenCL-nya skornya juga sama ini. Skor ini di atas dari Snapdragon 732 ya. 2200 ini untuk OpenCL, kemudian untuk Vulkan-nya dia mendapatkan skor 2576. Ini juga sama di atasnya Snapdragon 732, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat CPU throttling ini gila banget teman-teman. Lihat ya, saya coba run atau saya coba jalankan tes selama 10 menit. Dia stabil banget di atas. Kemudian kita coba lihat untuk di bagian maksimumnya juga 200, rata-ratanya juga 200, kemudian minimumnya juga 200. Ini memang benar-benar stabil banget teman-teman ya. Saya jalankan selama 10 menit. Suhunya pun dia terjaga teman-teman di 50 derajat Celcius. Ini luar biasa banget teman-teman ya untuk Samsung Galaxy A52s. Ini kaget saya ya. Dari Poco series saya coba tes pindah ke Samsung dan ternyata mendapatkan hasil tes CPU throttlingnya seperti ini. Ini kalau menurut saya yang terbaik yang pernah saya coba tes teman-teman, seperti itu ya untuk CPU throttling. Oke, nah itu dia ya. Kemudian di sini kita coba lihat di 3D Mark teman-teman ya. Nah oke, kita coba lihat di 3D Mark. Di sini juga saya sudah tes teman-teman. Nah kita bisa lihat di sini untuk single slot ya, dia single slot Extreme dia mendapatkan skor di 4900 ya. Nah ini dia. Kalau kita coba lihat di sini untuk FPS-nya, nah ini dia FPS test 31 stabil ya. Kemudian di sini skornya bisa sampai maksimal itu paling tinggi di 70 fps teman-teman ya. Nah ini dia. Ini untuk single slot Extreme. Kemudian kita coba lihat di bagian single slot yang biasa, dia sama juga bisa tembus sampai 68 fps di sini ya. Seperti ini teman-teman untuk kualitasnya. Kemudian kita coba lihat di bagian sini untuk di Vulkan with Live Extreme ya. Dia kedodoran di sini teman-teman, berat banget ya. Saya jalanin with Live Extreme di sini berat banget ya. Seperti itu. Kalaupun juga di sini wheel wrap-nya dia mendapatkan skor di 2400-an. Ini cukup lumayan lah. Nah, itu dia teman-teman, memang ya di sini untuk kualitas buat gaming si Samsung Galaxy A52s ini memang masih belum yang terbaik ya di harganya. Seperti itu. Dan memang ini stabil banget, itu aja sih yang saya salut dari si Samsung Galaxy A52s ini, benar-benar stabil banget teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian kita coba lihat di sini langsung aja di tes GPU Mark benchmark teman-teman ya, seperti itu. Bagaimana untuk kualitas dari skornya? Kita dapat berapa nih skornya? Nah, kita mendapatkan skornya di GPU Mark benchmark ini sekitar 1.413.600 teman-teman ya, seperti itu. Ini di atas memang Poco X3 NFC ya, dan juga Redmi Note 10 Pro di atasnya. Seperti itu teman-teman, 1.400.000-an. Nah, di sini kita akan coba lihat, kita akan coba jalankan teman-teman berapa FPS dia stabilnya menjalankan tes GPU Mark benchmark ini ya. Oke, langsung aja kita start. Kita matikan data ya biar nanti tidak keluar iklan. Nah, kita coba lihat di sini teman-teman. Nah, FPS minimum dia di 141. Wow, untuk FPS maksimumnya dia di 471 nih teman-teman. Rata-rata dia masih turun nih ya, masih di 180-an. Oke, kita coba lihat di sini untuk FPS minimumnya dia di 117.
Oke. Dan memang ini kualitasnya di atas Poco X3 NFC ya. Dan juga di atas series Redmi Note 10 Pro teman-teman. Untuk Snapdragon 778-nya memang ini mantep banget. Lihat. 111 ya. Dia stabil di 111 untuk uji tes GPU Max benchmark ini teman-teman. Nah, ini dia ya. Oke, kita tunggu. Kita coba nanti sampai selesai ya untuk uji tes ini. Oke, dia masih tetap stabil di 111 fps minimumnya. Ini keren banget. Masih di atas 100-an ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, ini udah mau selesai nih. Ini udah mau selesai. Oke. Nah, ini udah mau selesai. Jadi untuk rata-rata dia di 183. Untuk di minimum dia masih di 111. Yah, stabil. Udah bisa dibuktikan itu dengan itu stabil, teman-teman. Keren banget ya di sini. Aduh. Untuk Samsung Galaxy A52s ini, teman-teman. Itu ya mungkin untuk dari performa ya, performa dari Galaxy A52s ini, teman-teman. Nah, bagi teman-teman mungkin di sini yang ingin minang nih ya si Samsung Galaxy A52s ini memang masih sangat-sangat worth it banget, teman-teman, seperti itu. Apalagi fitur-fitur menarik lainnya ini keren banget lah. Nanti saya akan coba bahas ya di video-video selanjutnya ke depan. Seperti itu, selingan aja ya biar nggak bosan juga bahas HP Poco melulu, teman-teman. Seperti itu, ataupun seri Xiaomi, kita bahas brand lain ya. Kita coba Samsung dulu di sini, teman-teman. Seperti itu. Ini untuk performanya ya, performa dari keseluruhan lah intinya seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui di sini ya, untuk Samsung Galaxy A52s ini nilai plusnya apa coba? Nilai plusnya adalah di bagian kamera, teman-teman. Di bagian kamera, jujur aja nih, di bagian kamera saya benar-benar paling suka di semua HP Poco yang saya pakai. Yang terbaik memang ini, meskipun dia 64 MP ya megapiksel untuk kameranya. Yang pasti dia ini stabil banget. Kalau misalkan kita coba record di sini di 60 fps, di sini saya tuh sering menggunakan mode Pro ini, teman-teman. Nah, autofokusnya kemudian apa gitu, ini stabil banget, teman-teman. Autofokusnya stabil, kemudian cepat gitu kan. Beda hanya seperti HP di Poco X3 Pro ataupun Poco F3, dia masih belum bisa stabil yang dia karena sudah menggunakan OIS, teman-teman ya, untuk di bagian kameranya. Menarik lah, nanti saya akan bahas secara khusus untuk kamera si Samsung Galaxy A52s ini di video terpisah khusus untuk kamera, teman-teman. Ini menarik banget. Nanti banyak lah yang hal baru yang saya temukan di Samsung Galaxy A52s ini. Dan juga ada hal yang memang sebelumnya yang sering saya juga pakai di Poco, di sini nggak ada lah. Itu hal yang wajar. Semuanya pasti ada hal tambahnya dan juga ada minnya, teman-teman. Seperti itu ya. Itu untuk di bagian kamera sekilas saja. Nah, kemudian dia sudah IP68 ya kalau nggak salah ya, apa IP67 ya, saya lupa, teman-teman. Pokoknya dia bisa tahan di air sekitar kurang lebih 1 meter mungkin ya. Dia bisa bertahan di air tuh, teman-teman. Keren ini HP. Kalau mau hujan-hujanan apapun, kalau mau sambil foto-foto aman lah, nggak masalah. Kecemplung juga aman ya, apalagi hujan-hujanan aman, teman-teman. Nah, di sini sedikit kita akan coba tes gaming ya, mungkin teman-teman sedikit aja lah kita coba tes gaming di sini. Kalau lebihnya mungkin nanti saya akan bahas di channel Wisita Gaming Official seperti itu. Nah, di sini saya sudah ada game ya, di sini saya coba di game launchernya seperti ini atau game boosternya seperti itu ya. Nah, di sini saya akan coba jalanin aja beberapa game. Salah satunya di sini saya akan coba dulu Genshin Impact, teman-teman. Kita coba masuk ke dalam Genshin Impact ya. Nah, ya oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact ya. Dia kita coba lihat di sini ya. Ini kalau menurut saya udah nyaman banget lah, stabil, teman-teman ya, di FPS sekitar 40-an FPS seperti itu ya. Seperti ini, dan juga di sini ada game boosternya. Game boosternya menarik seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalnya kita coba buka ya. Nah, ini dia. Kita juga bisa buka WA, kemudian kita juga di sini bisa buka Google Chrome ya. Seperti ini dengan layar mengambang seperti itu. Ini keren juga, teman-teman tuh. Ya, mantap. Kemudian, keluar gamenya. Kepijit ya. Nah, kita coba lagi di sini ya, ada fitur-fitur menarik lainnya. Seperti contoh di sini kalau misalkan kita coba buka. Nah, ini ya.
Nah, ini kita juga bisa tutup seperti ini tanpa kita mengganggu si gamenya gitu kan. Kalau misalnya kita kagok misalkan itu atau apa gitu kan, simpan ini aman. Kalau mau kita tinggal kuncinya ini kita geser seperti ini. Kemudian juga fitur lainnya itu kita bisa record layar dan juga bisa screenshot teman-teman ya di sini. Nah, ini keren juga. Jadi fiturnya hampir mirip seperti game turbo yang ada di Poco ya. Nah, ini dia untuk ini juga bisa tuh dibuat jadi titik seperti ini ya, layar mengambangnya. Nah, ini bisa diubah seperti itu teman-teman ya untuk layar mengambangnya. Nah, ini dia. Kalau misalkan kita mau tutup, kita tinggal ditarik aja seperti itu ya teman-teman. Nah, ada nih hapus tuh. Nah, kita tinggal hapus aja seperti itu ya untuk di bagian fitur jendela mengambangnya. Ini keren banget lah. Jadi untuk gaming si Genshin Impact ini juga udah lancar, apalagi game yang lain seperti itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin coba request ya, boleh di kolom komentar game apa yang saya nanti coba tes di sini ya, di si Samsung Galaxy A52s ini. Kalau misalkan sih saya penasaran dengan Diablo Immortal ya. Nanti kita akan coba install di sini di Samsung Galaxy A52s 5G. Apakah dia support atau tidak? Karena di Poco X NFC di Snapdragon 732G itu dia nggak support teman-teman, nggak bisa terinstall untuk game Diablo Immortal. Ini keren banget. Nanti kita coba tes di Samsung Galaxy A52s ini ya. Oke. Itu aja mungkin teman-teman ya untuk sekilas tes gaming di Samsung Galaxy A52s ini. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya memang untuk Samsung Galaxy A52s ini cocok banget buat dipakai daily. Sama seperti saya. Saat ini saya daily saya pakai HP ini, pakai Samsung Galaxy A52s teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk gaming ya bisa lah, meskipun memang bukan yang terbaik untuk di harganya. Untuk gaming Genshin Impact juga bisa. Kalau Genshin Impact bisa, game yang lain juga pasti bisa teman-teman. Seperti itu ya. Dan yang hal menariknya di sini saya masih belum tahu untuk penyimpanannya ya, UFS-nya yang dipakai versi berapa. Kalau curiga saya di sini untuk UFS-nya dia menggunakan versi 3.0 atau 3.1 teman-teman. Saya nggak tahu nih. Saya coba cari-cari spesifikasinya dia nggak ketemu. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu di sini untuk penyimpanannya berapa, pakai versi berapa UFS-nya, bisa komen di kolom komentar teman-teman, seperti itu ya. Kemudian yang menarik lagi di sini terkait GPU Adreno 640L 42L ya, 642L ini menarik banget. Mungkin nanti kita akan coba bahas ya di pembahasan khusus terkait hal itu teman-teman. Oke, itu saja mungkin ya sekilas terkait Samsung Galaxy A52s. Jadi selamat datang di channel Wahyu Zekta Official teman-teman ya. Oke, untuk si HP Galaxy A52s ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada temennya nih, brand lain ya untuk si Poco seri saya ini teman-teman, seperti itu. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi juga yang mungkin teman-teman udah sering lihat review Galaxy A52s ya, dan ada informasi dari saya yang hal baru yang bisa teman-teman petik seperti itu. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, mantap, sip.